Pernah nggak sih ketika kalian sedang berusaha keras mati-matian melawan hukum gravitasi di kamar mandi, atau yang biasa kita sebut dengan buang air besar, lalu tiba-tiba kalian berpikir kayak, kenapa ya cewek-cewek itu suka matcha? Oke, gue tahu buang air besar di sini sedikit berlebihan. Mungkin ketika kalian lagi santai, lagi scrolling sosmed, lalu kalian menemukan berbagai video-video matcha, yang dimana video-video tersebut biasa didominasi oleh para kaum wanita. Kira-kira kenapa begitu? So, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di video kali ini gue akan mencoba beberapa varian matcha dan hopefully gue bisa menemukan jawaban dari kenapa cewek-cewek sangat suka sekali dengan matcha. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama gue Mayu dan selamat datang di channel ini ya. Sesuai dengan intro yang sudah kalian lihat di awal, di video kali ini gue akan mencoba beberapa varian matcha untuk mencari tahu kenapa cewek-cewek itu sangat suka sekali dengan minuman matcha. Oke, sebelum gue menyiksa diri gue, maksudnya sebelum gue meminum matcha ini, gue itu ingin membahas sedikit fenomena ya, atau bukan fenomena juga sih, kayak lebay banget fenomena ya, tapi lebih ke kayak apa yang terjadi di masyarakat umum gitu ya. Soal kayak kenapa matcha itu didominasi oleh cewek-cewek gitu ya. Kenapa cowok-cowok tuh kalau kalian perhatikan juga ya, itu jarang banget yang namanya suka matcha atau bahkan sampai menghindari yang namanya meminum matcha gitu. Ya. Jadi sampai ada kayak semacam generalisasi bahwa matcha itu adalah minuman khusus cewek. Jadi kalau sampai kita cowok-cowok tulen atau cowok-cowok maskulin ada yang minum matcha, itu kayak secara tidak langsung kita tuh dicap sebagai sesuatu sebagai cowok yang belok gitu ya, atau boti atau gay gitu ya bahkan ya. Jadi ini cukup menarik gitu ya. Oke, mungkin di luar sana yang kalian yang udah pada punya pacar itu pasti pernah mengalami, ini cowok-cowok ya, cowok-cowok di luar sana yang punya pacar cewek, ya pacar cewek maksudnya cowok sama cewek gitu. Oh, cowok sama cowok aneh juga sih. Oke, sorry. Maksud gue adalah kita para cowok-cowok atau di luar sana itu yang pada punya pacar gitu ya, pasti gue jamin 90% pacar kalian pasti pernah pasti pernah ngomong kayak gini. Sayang, aku tadi lihat video di TikTok, ada orang review matcha di cafe baru ini. Kita coba di sana yuk, katanya enak banget loh, creamy gitu. Yuk. Dan pastinya jawaban kita selalu sama, yaitu minum matcha. Maksudnya kamu ngajakin aku untuk minum minuman jus rumput? Yes, itu pun yang gue jawab ketika pacar gue mengajak gue untuk minum matcha ya. Oke, jadi ngaku siapa yang pernah kayak begitu? Jawabannya kayak begitu pasti nggak cuma gue doang, pasti di luar sana juga banyak yang berpikiran gitu. Jadi meskipun kita belum pernah mencoba minum matcha ya, tapi entah kenapa kayak di otak kita tuh sudah tertanam pemikiran bahwa itu adalah minuman rumput gitu ya, rumput atau tanah gitu sekalian ya, kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa kita bisa berpikiran kayak gitu ya, kenapa matcha itu sama dengan rumput, mungkin karena dari hijau-hijaunya bagaimana, gue juga nggak ngerti. Tapi bahkan kita pun belum nyobain, tapi kita udah kayak nggak mau kalau matcha gitu, gue mendingan kopi aja gitu. Nah, jadi dari yang gue perhatikan, dari gue tanya ke teman-teman gue gitu ya, kenapa kalian tuh suka banget sama matcha, mereka tuh punya asam lambung gitu ya. Jadi kalau minum kopi itu tuh kayak asam lambungnya tuh cepet naik gitu ya, cepet kambuh gitu ya. Sedangkan kalau minum matcha itu enggak. Jadi matcha itu dijadikan sebagai alternatif dari minum kopi gitu. Dan karena minuman matcha itu sangat didominasi oleh cewek, jadi kita para cowok-cowok tuh jadi kayak kita mempunyai, cowok-cowok itu kan harga diri banget ya, kental dengan namanya harga diri gitu ya. Kalau cowok-cowok tuh sukanya tuh yang kopi pahit gitu ya, yang wah ini tuh pahit kehidupan banget lah gitu pokoknya ya. Jadi kayak kalau minum matcha gitu, yang mungkin ada yang matcha yang rasa-rasa gitu yang manis-manis, kayaknya enggak deh, itu minuman buat cewek aja gitu. Jadi takut egonya tuh kesentil gitu ya. Oke. So, mungkin kita bakal coba tanya Gemini mungkin ya, atau tanya AI, kenapa matcha ini sangat disukai oleh cewek-cewek. Mungkin kita bakal coba tanya Gemini, sebentar. Oke, so sekarang gue bakal coba tanya Gemini aja, kenapa minuman matcha itu lebih didominasi disukai oleh para cewek-cewek, bukan para cowok-cowok, dan kenapa juga cowok tuh cenderung untuk nggak mau mencoba minuman matcha ini. Oke, dia menjelaskan di sini ada beberapa poin, di mana yang pertama ada budaya wellness dan hormon atau faktor kesehatan. Di sini dijelaskan di mana wanita secara statistik jauh lebih sensitif terhadap efek samping
kafein agresif seperti yang ada pada kopi. Contohnya itu seperti memicu debaran jantung, anxiety, kecemasan, atau gangguan tidur. Oke, di sini dibagi jadi 2 poin, yang dimana yang pertama itu ada efek L-theanine. Apa nih? Dimana matcha itu mengandung asam amino bernama L-theanine yang memberikan efek calm alertness. Dimana energi yang dihasilkan itu keluar secara perlahan atau slow release. Sehingga membuat tubuh tetap fokus tetapi rileks tanpa drama deg-degan. Oke. Mungkin karena kopi itu efeknya tuh langsung instan gitu, langsung adrenalin tuh langsung naik mungkin ya. Kayak misalkan kayak kita tuh ngantuk gitu ya, terus minum kopi kan bisa langsung fresh saat itu juga gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud dari ini, dimana matcha itu nggak kayak gitu. Jadi mereka tuh chill, kita tuh nggak yang tiba-tiba langsung adrenalin langsung tinggi gitu ya. Oke, yang kedua ada keseimbangan hormon, di mana banyak wanita beralih ke matcha karena minuman ini kaya antioksidan atau EGCG yang ramah terhadap kesehatan reproduktif, kulit, dan membantu mengelola stres kortisol. Sesuatu yang sangat dicari dalam gaya hidup wellness perempuan modern. Oke, gue baru tahu nih, kalau ternyata matcha itu juga banyak manfaatnya ya untuk kesehatan gitu. Oke, yang kedua, konstruksi maskulinitas dan stereotip gender. Di media sosial dan kultur tongkrongan, matcha terlanjur mendapatkan label dengan minuman feminim, seperti yang gue bilang tadi ya di awal. Manis, estetik, dan erat dengan vibe wellness girlies. Oke, dibagi jadi 2 poin. Yang pertama ada ujian maskulinitas. Bagi sebagian pria, meminum minuman berwarna hijau cerah dan berbusa di kafe dianggap kurang mencerminkan sisi maskulin gitu ya. Jadi kayak, apaan tuh cowok minum minumannya warna-warni kayak gitu ya, warna-warna hijau terang kayak gitu ya. Terus yang kedua ada kultur kopi hitam, di mana ada tekanan sosial tidak tertulis, di mana pria lebih diidentifikasikan dengan minuman yang bercitra kuat, pahit, dan tanpa basa-basi. Seperti kopi hitam, contohnya itu ada americano atau espresso. Hal ini mengakibatkan banyak pria yang enggan memesan matcha karena takut dianggap performatif atau kehilangan image maskulin di depan teman-temannya. Oke. Jadi kalau cowok-cowok kalau sampai mesen matcha itu bisa dianggap kayak gue bilang tadi, dianggap ya menyimpang atau botilaks atau gay bahkan ya. Yang ketiga profil rasa, di mana pahitnya kopi versus pahitnya matcha. Di mana pahit earthy matcha dan pahit roasty kopi itu di mana pahit matcha itu berasal dari klorofil dan asam amino yang menghasilkan sensasi earthy seperti rumput atau bayam. Nah ini tadi gue bilang tadi ya, kenapa banyak orang tuh berpikiran bahwa ya matcha itu minuman rumput gitu ya. Karena hal ini, di mana bagi lidah pria yang tidak terbiasa, rasa ini seringkali dianggap aneh atau seperti meminum jus rumput tuh. Ya. Lalu pria cenderung lebih bisa menerima rasa sakit yang bersifat smoky atau roasty seperti gosongnya biji kopi atau tembakau gitu ya. Oke, poin yang terakhir di mana estetika visual dan pengaruh media sosial. Matcha sangat diuntungkan oleh visualnya ya. Visualnya itu kayak menarik gitu lah ya. Warna hijau pastel yang kontras dengan putihnya susu membuat matcha latte sangat instagramable dan estetik. Karena secara demografis wanita lebih aktif dalam membagikan konten bertema gaya hidup, visual estetik, dan self-care di media sosial. Oke. Jadi kayak kalau kopi hitam gitu kan kayak kurang oke mungkin ya, kayak apa namanya, cewek-cewek itu kayak nggak suka juga, kayak nggak instagramable gitu ya, nggak bagus buat diposting gitu ya, entah di story atau di feed Instagram gitu ya. Nah, fun fact di sini dijelaskan juga di negara asal Jepang justru teh hijau dan matcha dinikmati secara universal. Mau cowok mau cewek itu nggak memandang gender gitu ya. Karena di sana matcha dianggap sebagai tradisi dan bagian dari kuliner harian. Oke, thank you banget buat Gemini yang udah bantu jelasin kenapa matcha ini sangat didominasi oleh cewek. Sekarang kita bakal coba pesan dulu matchanya karena gue belum pesan matchanya. So mungkin gue bakal coba pesan dulu matchanya dan kita bakal balik lagi ke videonya. Oke guys, di sini pesanan matcha gue udah nyampe dan ya ini pertama kalinya gue beli matcha itu, maksudnya ya memang gue beli full gitu ya. Maksudnya gue akan minum full, bukan yang kayak nyicip punya teman atau orang lain. So di sini gue udah pesen 2 varian matcha. Langsung aja ya, ini ya BTW masih masih diplastikin gini. Dan BTW di sini gue pesen 2 varian, yaitu yang pertama itu ada yang pure matcha karena gue juga pengen nyobain bener-bener yang matcha doang gitu loh ya, yang tanpa ada campur tangan, anjir campur tangan gitu ya, nggak ada yang campur-campur apapun itu lah ya, varian-varian yang aneh-aneh itu. Sama gue ada pesan juga yang ada varian-variannya gitu, gue nggak tahu tadi pesan apa ya ini. Oke, jadi yang pertama ada
pure matcha, yang kedua ada cloudberry matcha. Gue nggak tahu itu kayak gimana. Tapi yaudah nanti kita bakal cobain aja. Sekarang kita bakal coba buka dulu. Oke, di sini gue pesen dari kedai kopi lagi ya. BTW, gue sebenarnya biasa pesen kopinya, cuman gue nggak pernah pesen matchanya. Gue juga nggak tahu apakah dia spesialis matcha atau gimana. Soalnya agak susah juga jujur aja gue nyari yang yang tempat yang punya varian itu yang pure matcha tuh susah banget guys. Mentok-mentok tuh matcha latte, jadi cuman ini doang yang bisa gue temukan menyediakan pure matcha. Jadi ya udahlah ya, kayak susah bukan, jadi buka langsung aja lah ya. Apa fungsinya gunting kalau bukanya kayak begitu ya. Nah ini penampakannya. Oh ini ada ininya kok, ini pure matcha, saya select normal sugar, normal ice ya, kopi nagi. Oke, nah ini gue nggak tahu nih kenapa ada beginian nih, ada kayak apa ini ya. Oke, ini yang cloudberry matcha dan dia ada kayak semacam, gue nggak tahu ini apa ya, ini susu atau apa gitu. Gue kurang tahu, mungkin coba apa ada tutorial bikinnya ya. Ini susu kah apa krim ya? Ini kayaknya krimnya ya teman-teman ya. Oh ini yang cloudnya mungkin ya. Oke, jadi di hadapan gue, di hadapan kalian ini udah ada 2 varian matcha dan ya yang satu pure matcha dan yang satu cloudberry matcha. Terus secara penampakan kayak mirip-mirip aja, nggak ada yang berbeda, cuman memang nggak tahu lah ya, mungkin kita bakal cobain aja dah. Tapi sebelum itu foto dulu buat thumbnail. Oke, di sini kita bakal cobain aja dulu yang pertama pure matcha-nya dulu, dan nggak tahu ya, pure matcha tuh kayaknya pahit banget gitu nggak sih guys, teman-teman ya. Dan gue sih ekspektasi gue di sini yang pure matcha itu bener-bener serumput itu ya, rasanya se-earthy itu lah ya harapannya. Bukan harapan sih, pasti di kepala gue tuh kayak gitu. Jadi mungkin kita bakal cobain aja. Ini coba diaduk-aduk dulu. Kayak perlu diaduk-aduk ya teman-teman ya. Kocok. Ya nggak sih minum? Soalnya kayak numpuk di bawah dah, ini kita coba aduk-aduk kayak kopi biasa lah ya. Oke, ternyata ada sedikit masalah produksi lah ya. Jadi ternyata mic gue baterainya habis, jadi gue ngomong ngejelasin dari awal sampai habis tadi itu tidak ada suaranya. Ya, sangat hari yang menyenangkan bukan? Jadi gue harus tag lagi. Oke, jadi tadi gue udah cobain dilatih udah sampai habis setengah lah ya. Bahkan cloudberry gue udah mau habis malah. Untungnya pure matcha-nya masih ada. Jadi dari tadi gue cobain dan ya yang gue rasain dari pure matcha ini itu rasanya itu memang bener-bener apa ya, kerasa pahitnya, cuman pahitnya itu menurut gue masih bisa ditolerin lah ya, karena untuk gue yang biasa minum kopi gitu ya, ini tuh kayak bahkan sebenarnya ini biasa aja lah ya, nggak ada pahit-pahitnya, maksudnya pahitnya tuh dikit aja dan ada rasa manisnya sedikit, cuman nggak se-strong atau nggak semanis yang cloudberry ini, karena memang ini ada susunya juga. Dia tuh cenderung rasanya tuh teh apa ya, gue tuh ya misalnya ini memang teh, cuman ada teh yang tapi bukan teh manis gitu loh, ada teh tapi gue bingung namanya apa, ngejelasinnya gimana, tapi rasanya kayak teh apa gitu, gue nggak tahu namanya deh, tapi rasanya tuh kayak teh gitu ya. Memang matcha itu teh sebenarnya. Ngomong apa sih Mayo, gue juga bingung ya. Oke, jadi ya itu untuk yang pure matcha kayak gitu. Pahitnya berasa, ada sedikit manisnya, tapi gue nggak tahu entah kenapa memang matcha itu begini atau gue yang kurang aduk atau gimana, tapi berasa kayak seret-seret atau serbuk-serbuk kayak gitu, kayak berasa banget gitu loh gitu. Dan untuk yang cloudberry ini karena tadi ada tambahan dari susunya, kayaknya sih tadi susunya lah ya. Jadi rasanya tuh nggak cuma cair doang, kayak pure matcha kan cair doang ya. Ini teksturnya tuh jadi ada kayak kental-kental gitu. Terus ada ngasih ada berry-nya juga, dan jadi ngasih bukan varian, jadi kayak ngasih rasa ada asam-asamnya gitu juga. Yang cloudberry malah udah habis tuh ya. Ya cuy.
Dan untuk yang cloudberry itu kayak apa ya, kayak dia pahitnya nggak sepahit yang pure matcha, condong lebih manis karena tadi gue bilang balik lagi ada susunya juga, terus kayak nggak sepahit itulah. Dan ya gue setelah mencoba ini gue mengerti sih kenapa cewek-cewek suka matcha ketimbang kopi gitu ya. Karena balik lagi dengan penjelasan Gemini tadi, itu banyak yang valid lah ya menurut gue, kayak pahitnya matcha itu bisa ditolerir sama kebanyakan cewek gitu lah ya. Mungkin yang kan banyak juga cewek yang nggak terlalu suka pahit yang berlebihan kayak dari kopi itu kan kayak pahit banget gitu ya kadang ya. Tergantung variannya sih, cuman kayak ini pahitnya menurut gue masih enak, masih nyantai gitu ya. Lo mau buat kayak kerja atau kayak nongkrong sama temen-temen gitu ya, sambil nemenin nonton film atau drama atau series apa gitu sambil kerja juga, jadi tetap santai, nggak yang kayak kopi yang kayak jadi langsung kayak adrenalin tuh naik gitu loh. Jadi ini kayak tetap chill gitu ya. Jadi ya gue bisa mengerti dan kenapa juga cewek-cewek lebih suka matcha, karena ya balik lagi tadi, ini secara estetik sih menurut gue cukup menarik ya. Ini tadi tuh kalau di footage-nya tadi ya yang gak ada suaranya itu menurut gue juga cukup bagus dari segi visual ya. Ada hijau, terus ada berry-berrynya gitu, terus ada warna susunya juga. Dan secara estetik visual gitu ya, itu lebih cocok untuk Instagram lah ya, kayak kebutuhan cewek-cewek untuk posting-posting gitu ya, dibandingkan kopi yang kayaknya ya udah gitu-gitu doang ya, kecuali latte art sih, itu juga bagus juga sebenarnya. Cuman ya dibandingin kopi yang kayak kopi hitam yang polos kayak gitu, ini sih jauh lebih estetik juga ya gitu cuy. Dan kesimpulannya kayaknya kita nggak apa-apa lah ya cowok minum matcha tuh nggak yang harus jadi, kayak kita nggak perlu seberlebihan itu untuk mengeneralisir bahwa matcha itu minuman cewek. Dan kalau cowok-cowok minum matcha tuh kesannya kayak lu boti atau apa gitu, masa cowok minum minuman cewek gitu, kayaknya kita nggak perlu sampai segitu ya. Karena menurut gua ini bisa jadi alternatif juga lah dari kopi lah ya. So kayaknya segitu dulu aja untuk video kali ini. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Gue Mayo cabut dulu, bye bye.